Baik, selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi terkait peran bidan dalam mempromosikan kesehatan mental yang baik pada perempuan dalam masa reproduktif. Kita lanjutkan materi presentasi kita dengan tujuan. Sebentar. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mampu memahami tentang kesehatan mental pada perinatal dengan submateri pembelajaran adalah peran bidan dalam mempromosikan kesehatan mental yang baik. Nah, sebelum kita lanjut, apa sih itu kesehatan mental? Kira-kira ada yang punya pendapat terkait kesehatan mental? Nah, sebelum kita lanjut, kita artikan dulu apa sih itu sebenarnya kesehatan dan apa itu sebenarnya mental. Nah, kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Nah, meskipun seseorang ini terlihat sehat, tetapi belum tentu ternyata mentalnya sama-sama sehat. Dalam hal ini, orang sakit mental bukan hanya saja orang gila, karena ada banyak sekali gangguan mental yang dapat dialami oleh siapapun. Nah, sedangkan mental itu terkait dengan akal, jiwa, hati, etika, serta tingkah laku yang merupakan suatu kesatuan yang membentuk mentalitas dan kepribadian. Nah, citra diri yang baik atau jelek tergantung dari mentalitas yang dibuatnya. Jadi, berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental adalah suatu kondisi di mana perkembangan fisik, kemudian intelektual, dan emosi seseorang berkembang sejalan dengan terwujudnya keselarasan dan penyesuaian diri antar manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungannya yang berdasarkan keimanan, ketakwaan, serta mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Kemudian, apa sih sebenarnya kesehatan mental? Masalah kesehatan mental yang dihadapi pada masa perinatal tersebut. Nah, jadi ada kesehatan mental pada saat ia hamil. Kemudian ada kesehatan mental pada saat ibu bersalin. Kemudian ada kesehatan mental pada saat ibu nifas. Jadi dari perinatal, dari hamil, kemudian saat dia bersalin, kemudian kita lihat masalah pada saat dia nifas. Nah, pada saat hamil, masalah-masalah yang dihadapi yang pertama adalah depresi. Kedua adalah panic disorder atau kepanikan yang berlebihan. Yang ketiga, jadi observasi atau kebiasaan yang berulang-ulang atau sulit dikendalikan. Yang keempat adalah gangguan pola makan, kemudian bipolar yang kambuh saat kehamilan, dan ibu hamil dengan skizofrenia. Nah, depresi ini akan lebih bertambah ketika seseorang itu tidak menginginkan kehamilannya atau ketika kehamilannya itu merupakan suatu korban kekerasan seksual. Jadi ibunya hamil dengan beban dan dengan depresi, kemudian dia akan menjadi panik yang berlebihan. Nah, apalagi ibu-ibu yang memiliki gangguan bipolar ya, dengan adanya kenaikan hormon yang kita ketahui bahwa saat dia bersalin maka hormon-hormonnya akan tidak stabil. Jadi apabila sebelumnya ibu sudah memiliki gangguan bipolar, kemungkinan ada sebagian besar yang kambuh pada saat kehamilan. Untuk gangguan pola makan juga ada yang mengalami mual muntah berkepanjangan, tapi ada juga yang mengalami pola makan yang sangat berlebihan. Ada yang mengalami gangguan tidak bisa makan, ada yang mengalami gangguan kelebihan makan. Kemudian untuk
untuk pada saat bersalin. Apa saja yang bisa memacu kesehatan mental pada saat bersalin? Yang pertama adalah kecemasan, ketakutan, kemudian dia hiperaktif, hipermaskulin, yang bersifat pasif, kemudian halusinasi hipagonik, hipermaskulinitas, sindrom baby blues, dan sedih yang sekaligus bahagia. Jadi perasaan pada saat bersalin itu bercampur aduk. Dari dia khawatir, kemudian sakit, merasakan pembukaan, kemudian juga dia bahagia akan bertemu bayinya, tapi juga khawatir akan hal-hal yang dia akan alami pada saat bersalin. Nah, inilah yang membuat kesehatan mental ibu bersalin terganggu. Nah, kemudian lanjut pada saat nifas. Nah, postpartum blues atau gangguan mental pasca bersalin ini seringkali terabaikan. Jadi kan pada saat bersalin, sudah bersalin, sudah bertemu dengan bayinya, ibu ini akan tumbuh menjadi ibu yang baru dengan keadaan dan pola tingkah laku yang baru. Nah, apabila ibu tidak bisa menghadapi peran barunya, kemudian stres dengan keadaan barunya, bisa saja dia mengalami postpartum blues. Postpartum blues itu ditandai dengan kebencian terhadap bayi yang ia lahirkan. Jadi mungkin karena dia merasa stres, kemudian dia merasa lelah, kemudian lelah bergadang, lelah menyusui, lelah melakukan aktivitas seperti sehari-hari, maka dia mengalami postpartum blues. Nah, postpartum blues ini yang tidak tertangani akan mengakibatkan postpartum depresi. Postpartum depresi yang berkepanjangan akan mengakibatkan postpartum psikosis. Nah, kemudian stres ini dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami masalah kesehatan mental seperti yang saya sudah jelaskan tadi, depresi, gangguan psikosis, postpartum blues. Resiko ini juga akan jauh lebih meningkat ketika seorang itu memiliki riwayat gangguan mental yang serius sebelum dia menjadi seorang ibu. Gitu. Nah, karena waktunya hanya 5 menit, mungkin kita cukupkan saja materi pada pagi hari ini. Mari kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam Nama Budaya.